안녕하세요. 저는 반동에서 오는 대한칼츠 사장 아르만이라고 합니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 데파입니다. 저는 사장님 of Taeyang Culture. Ya. Bikin Taeyang Culture sebenarnya karena aku suka sama Taiwan drama. Sampai akhirnya tuh aku nggak tahu harus ngapain karena Taiwan drama udah mulai meredup dan muncullah Full House sebagai pengganti ya dari Taiwan drama, itu kan Korean drama ya, dan dari situ mulai memperkenalkan diri juga nih ke Korean drama gitu ya. Misalnya mulai tahu nih budayanya kayak gimana, terus kayaknya aku mulai malah lebih tertarik dibandingkan dulu senang sama Taiwan gitu ya. Karena dari zaman dulu tuh Taiwan pun membuat aku pengen bisa bahasa Mandarin gitu, dan bahasa Korea pun sama gitu, karena aku sering nonton drama dan aku juga suka sama budayanya. Akhirnya aku berpikiran juga untuk mempelajari lebih dalam gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi dulu nggak terlalu into K-pop gitu ya. Cuma memang tahun-tahun sebelumnya saya udah senang nonton K-drama, dan kebetulan alhamdulillah tahun 2014 pertama kalinya ada rezeki saya bisa main ke Korea, dan ternyata waktu saya udah datang ke sana itu Korea itu ternyata jauh lebih indah dibandingkan apa yang sering kita lihat di TV-TV gitu. Ya memang nggak bisa dipungkiri kalau misalnya salah satu yang membawa Korea ke Indonesia itu adalah lewat K-pop gitu. Nah padahal ternyata pas kita datang, wah it's far more than a K-pop gitu. Ketika kita bisa ngelihat langsung gimana mereka membuat harmoni di antara nilai-nilai budaya mereka yang nggak dihapuskan, tapi di satu sisi pun mereka bisa fokus dalam modernisasi dan pembangunan dengan teknologi yang super canggih gitu, dan bagaimana mereka bisa ngeblend dan membuat harmonisasi dari itu semua yang bikin saya amazed. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk fokus mempelajari seluk-beluknya Korea, mulai dari bahasanya, budayanya, segala macam. Jadi waktu tahun 2014 yang kita pertama kali banget ke Korea itu yang di sana sampai sebulan ya. Aku tuh ngerasa kayak ada sesuatu tempat yang menarik banget nih gitu ya. Nah, di situ kita nemu suatu model bisnis, atau bukan model bisnis sih, sesuatu hal ya yang menyenangkan banget, yaitu belajar bersama teman-teman dan juga orang-orang yang mungkin expert di bidangnya di kafe kayak gitu. Dan itu cukup efektif juga saya lihat gitu, karena mereka di sana kan udah bosan banget ya, karena kan kalau di Korea itu biasa belajar tuh nggak di rumah, kayak ada tempat studinya di luar gitu. Kalau mungkin yang udah pernah nonton replay tahulah mereka tuh punya tempat yang memang khusus disewa untuk belajar. Nah ini tuh tapi di kafe gitu, nggak di rumah gitu. Dan waktu itu kita cari-cari cara gimana caranya kita bisa sharing ini, tapi dengan kondisi yang sangat terbatas gitu. Nah jadi memang yang memotivasi saya adalah dulu saya senang banget nongkrong, dan kalau bisa dibilang lebih banyak saya waktu di tongkrongan dibandingkan di rumah gitu. Kadang di rumah cuma tidur, mandi, keluar ya aktivitas, dan sisanya juga lebih lama nongkrongnya daripada beraktivitasnya gitu. Nah yang salah satu motivasi saya adalah saya pengen ngambil pasar anak-anak nongkrong ini nih, daripada kalian waktunya dipakai cuma buat ngegibah doang atau misalnya hal-hal yang tidak berproduktif. Nah gimana caranya kita bikin tongkrongan kita ini bisa jadi bermanfaat. Nah itu salah satunya caranya adalah dengan kita belajar bahasa gitu. Kayaknya yang paling sulit itu sebenarnya di awal ya, dimana kita harus benar-benar bikin Taeyang itu menjadi terpercaya atau menjadi solusi buat teman-teman semua gitu. Karena kan di Indonesia sendiri itu masih agak tabu ya belajar di kafe gitu, masih agak merasa kurang efektif, padahal tidak sebenarnya, karena kalau di negara-negara lain itu udah biasa. Itu aku harus membangun stimulus dari situnya sih awal-awalnya tuh gitu. Belum percayalah dengan kita. Nah disitulah yang sulitnya, dimana awal-awal ya kadang-kadang saya masih harus berpindah dari kafe ke kafe yang lain dulu sebelum kita akhirnya settle kerjasama dengan ini nih, Rumpi Cafe ini nih, Jalan Anggrek nomor 27 Bandung. Kalian harus datang ya, pokoknya menunya mantap dan terjangkau lah, oke gitu. Nah waktu itu saya masih ngajar 3 bahasa sendirian waktu itu. Jadi awal-awal memang kebetulan saya ada sedikit basic bahasa Mandarin. Jadi selain bahasa Korea pun kita ada sedikit kelas bahasa Mandarin dan ada kelas bahasa Inggris gitu. Sekarang ini di Taeyang itu ada 2
tipe servis untuk yang belajar bahasa ya tentunya. Nah, jadi dari 2 servis ini kita ngambilnya offline dan online ya kita sebutnya, dan offline dan online juga terdiri dari 2 tipe grup, itu private sama yang reguler gitu ya. Nah, di kelas private sendiri mungkin seperti yang kalian tahu ya, 101 sama tutornya langsung ya, tatap muka, sama sih keduanya pun tatap muka, dan bisa langsung menceritakan yang dibutuhkan gitu ya sama ke tutornya gitu. Dan begitu pula sama kelas reguler, hanya saja mungkin bedanya dari isi dan juga dari tipe silabusnya aja gitu ya. Kalau reguler mungkin bisa diceritain ya Arman gimana? Untuk reguler sendiri kita isinya ada 5 sampai 9 orang dalam satu kelas, plus satu tutornya, berarti maksimal 10 orang. Jadi meskipun kita kelasnya rame-rame tapi tetap kita batasin supaya materinya bisa tersampaikan dengan efektif gitu. Karena kan terlalu banyak takutnya kayak berebutan gitu ya. Sama yang kedua tetap kita konsepnya adalah fun gitu. Jadi supaya kita masih belajar tapi kumpul-kumpulnya juga dapat juga, tapi semuanya efektif dan efisien. Itu kurang lebih. Untuk kelas online sendiri kita masih pakai third party ya, pakai Skype atau Google Meet juga, dan juga Zoom. bisa pakai Zoom. Nah, di sini tutornya sendiri akan on kamera untuk menjadi lead ya, dan namanya juga tutor ya, buat teman-teman murid yang memang pengen belajar bahasa. Nah, terus di situ memang kita ada konsultasinya juga, karena di dalamnya kita bisa melihat leveling dari kemampuan muridnya sendiri gitu. Kalau misalkan ternyata dia bisa bahasa Korea duluan, ya kenapa kita harus mengulang dari awal gitu kan sebenarnya gitu. Jadi bisa disesuaikan lah sama kebutuhan dan kemampuan kalian masing-masing. Iya, gitu. bahkan mungkin kita kadang-kadang suka diselip-selipin sama hobi mereka juga. Misalkan mereka suka sama BTS, sama Blackpink, atau mungkin nggak suka sama drakor-drakor juga ya. Tutor-tutor suka punya ide-ide cemerlang lah ya untuk mengisi kekosongan itu gitu. Jadi kita bisa contohnya bedah lirik lagu misalnya, atau bedah musik video, atau misalnya kita bedah drama gitu. Jadi untuk memantapkan materi-materi yang udah dipelajari. Atau sekedar menaruh foto biasnya ya. Ya, supaya lebih semangat gitu. Gitu. Tim internal Teang sendiri ada 50 orang ya. Itu terdiri dari 40-an sekian tutor plus manajemen, ya ada lebih dari 50-an lah, dimana kurang lebih ada 43 orang tutor dan 10 orang manajemen kalau nggak salah. Maaf ya kalau salah ya teman-teman gitu, bukannya saya melupakan kalian gitu. Tapi karena alhamdulillah karena demand yang lumayan tinggi, jadi setiap bulan kita bisa hiring 2 atau 3 orang tutor baru gitu, dan juga tim manajemen juga mulai kita bagi-bagi gitu. Dan untuk jangkauan customer sendiri, alhamdulillah Teang udah punya sekitar dari sampai sekarang ya, sampai tahun ini bulan Oktober 2020 itu udah nyampe 741 murid gitu. Dan itu dari Sabang sampai Merauke ada, Papua juga sampai banyak murid kita yang di Papua. Dan itu mulai dari kalangannya juga dari umur 8 tahun sampai umur 50 tahun ada. Nggak sampai di situ. Kita sampai murid-murid internasionalnya pun ada, yang misalnya kita mengajar pakai bahasa Inggris ya untuk bahasa Korea. Ini khususnya bahasa Korea dulu ya. Kalau yang internasional kita punya beberapa murid dari Australia tuh ada 2 ya, ada dari Queensland sampai Sydney. Nah, itu ada. Terus di Jepang sama di Singapura gitu. Kalau dari saya pribadi harapannya adalah mudah-mudahan baik dari tim internal Teang kita sendiri, antara kita dan tutor dan manajemen, mudah-mudahan kita semua bisa terus tetap solid meskipun nanti kita pasti ke depannya ketemu lagi banyak badai menghadang ya, dengan banyak ujian dan cobaan dan tantangan yang mungkin bisa sedikit melemahkan semangat, tapi yang kita pengen adalah kita harus terus tetap solid lah, dan juga jangan patah semangat, supaya kita bisa terus memberikan servis terbaik untuk teman-teman semua yang ingin belajar bahasa Korea. Bukan bahasa Korea doang, Mandarin, ya. bahasa Korea, Mandarin, dan bahasa Inggris. Dan tentunya sih mulai juga nge-upgrade juga. Jadi jangan merasa kita sudah mampu sekarang, jadi jangan cepat puas lah gitu ya. Gitu. Dan Teang sendiri juga aku pengen dari segi servis, segi tutor-tutor yang mengajarnya juga pengen punya lebih kemampuan yang dari sebelumnya lah gitu. Jadi aku pengennya kita juga bisa ngasih yang terbaik sama murid-murid gitu. Dan murid-murid pun ngerasa kalau udah belajar di Teang tuh
ada hasilnya Yeah. gitu ya, entah mungkin dia dapat topik level ya, topik sertifikat gitu kan, entah kita bisa bantu mereka untuk kuliah di Korea mungkin gitu, dapat beasiswa mungkin Yeah. gitu kan. Kita harapannya sebenarnya lebih meluas lah, bukan cuma dari sisi muridnya aja, tapi pengen juga dari sisi internalnya yang semakin baik dan semakin bagus gitu Yeah. di tahun-tahun selanjutnya. Halo, nama aku Sita Salmi. Saya merupakan marketing communication dari Taeyang Culture. Sebagai bagian dari keluarga Taeyang, jujur kita sangat senang banget bisa ikut andil menjadi bagian keluarganya Taeyang. Di sini kerjaannya seru banget karena sekarang kan Korea lagi hype banget dan Sita juga termasuk orang yang suka banget sama Korea, jadi dapat pekerjaan ini kayak cocok, kayak seneng aja gitu. Terus bisa ketemu sama orang-orang yang emang benar-benar fun banget ke pekerjaannya, terus bisa ketemu tutor-tutor yang emang jago banget di bidang kebahasaannya masing-masing. Terus nggak hanya sebagai pekerja di sini, nggak hanya sebagai karyawan, kita juga ikut belajar juga di sini. Dan yang Sita rasakan, Sita itu benar-benar emang belajar dari nol. Awalnya agak ragu karena emang belum bisa apa-apa, tapi ternyata pas udah belajar, cobain belajar, ternyata seru banget dan ternyata nggak sesulit yang dibayangkan, meskipun emang sulit, cuma pembelajarannya fun banget. Jadi buat teman-teman yang emang ragu untuk belajar Korea karena emang gak bisa apa-apa gitu dari awal, jangan khawatir karena di Taeyang Culture tutor-tutornya bakal membimbing kalian dari nol dengan sabar dan dengan baik hati. Pokoknya keren banget Taeyang. Sebagai perwakilan dari Taeyang juga kita mau mengucapkan terima kasih buat para teman-teman dari influencer, artis, teman-teman dari berbagai penjuru kota itu yang udah mempercayakan Taeyang sebagai media atau tempat untuk belajar bahasa. Harapan untuk Taeyang Culture kedepannya, semoga Taeyang makin banyak muridnya, terus makin bisa memajukan dunia pendidikan lewat kebahasaan. Sukses terus Taeyang. Sebelumnya aku mau, sampai sekarang ini ya Taeyang udah sampai sebesar ini atau misalnya udah sampai 4 tahun ini, yang paling aku pengen terima kasih adalah semua tutor ya. Yang paling pertama, jangan aku pun nangis. Sama tutor ya, terutama sama Yasmin, sama Setija dulu yang tahu banget. Terima kasih ya kalian semua udah, bukan cuma mereka berdua doang ya, semuanya sama lah, cuman 2 orang itu kebetulan tahu benar jatuh bangunnya kita dari awal gitu ya. Nah, jadi maaf kalau sedikit emosional karena itulah, kita nggak bisa jadi sebesar ini kalau misalnya nggak ada support dari kalian. Bukan cuma kalian berdua ya yang tadi disebutin, tapi untuk semua tutor, untuk teman-teman murid sekalian, nggak juga lupa untuk keluarga-keluarga sekalian. Pokoknya kalian the best lah pokoknya. Ya pokoknya terima kasih buat teman-teman semua atas supportnya dan kepercayaannya sehingga kita bisa seperti ini ya. Kalau dibilang besar ya belum lah. Kita pengen gitu ya menjadi besar. Pengennya nggak cuma sampai sini doang Ya, ya pastinya gitu. Dan kita pengen juga menjadi sesuatu jembatan buat teman-teman semua, entah dari teman-teman tutor atau teman-teman murid gitu ya. Pengen Taeyang sendiri kalau untuk tutor menjadi batu loncat juga ya gitu. Entah itu untuk mendapatkan pengalaman gitu ya, mengajar gitu, atau mungkin menjadi suatu pekerjaan juga gitu ya. Karena untuk menjadi suatu pekerjaan pun guru itu sangat-sangat bermanfaat sekali gitu ya buat semuanya gitu, entah buat diri sendiri mungkin jadi tambah pintar juga gitu kan, memberikan ilmu jadi pahala juga gitu buat semua orang gitu. Jadi aku pengen banget semua bisa sama-sama happy ya kerja di sini gitu, sama-sama happy juga punya murid-murid, dan jangan sungkan juga sebenarnya entah murid atau semua yang terlibat di dalamnya ini untuk lebih sharing juga kalau ada masukan untuk Taeyangnya juga gitu ya. Kritik saran kita terima kok karena gitu. untuk pengembangan kita juga kan, supaya kita bisa terus memberikan layanan yang paling baik buat kalian semua. Iya. Dan yang paling penting terima kasih untuk Rumpi Cafe. Kita setia menemani kita, menerima gitu. kita ya, Iya. ngeberisikin dengan belajar Ya, dari sih. awal banget ya Rumpi Cafe udah bener-bener tahu banget gitu murid-murid Taeyang yang lalu lalang di sini ya gitu ya, mulai dari tutor satu ke tutor lain gitu ya, pindah-pindah, bahkan seharian ini banyak ya murid-murid yang les di sini gitu. Maaf ya tempatnya kita pakai. Jajan gua jajan. I'm running towards you, so lie.
you're